Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berkisah tentang Nabi Isa, yang kisah ini pernah diceritakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muzakarah. Kisah ini menerangkan tentang Nabi Isa dan pengikutnya yang serakah. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan seorang pemuda Bani Israel. Pemuda Bani Israel itu berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Nabiullah, saya ingin menjadi pengikutmu." Lalu kata Nabi Isa, "Syaratnya berat." Kata anak muda tadi, "Tidak apa-apa, saya akan menjadi pengikutmu, menjadi muridmu." Lalu Nabi Isa akan pergi jauh. Kemudian Nabi Isa berkata kepada anak muda tadi, "Kau ikuti aku." Kata anak muda tadi, "Baik." Setelah itu Nabi Isa menyiapkan 3 buah roti dan mengatakan, 3 buah roti ini yang pertama untuk saya, yang kedua untuk kamu, dan yang ketiga sebagai bekal di perjalanan. Lalu roti itu dititipkan kepada anak muda tadi karena Nabi Isa akan menunaikan hajat barang sejenak. Lalu Nabi Isa pergi sejenak. Setelah kembali lagi ke anak muda tadi, rupanya rotinya tinggal 2. Sehingga Nabi Isa bertanya, "Kemana roti yang satu?" Kata anak muda tadi, "Saya tidak tahu." Padahal rotinya tadinya 3. Baik, Nabi Isa tidak mempermasalahkan itu. Kemudian Nabi Isa memulai perjalanannya. Baik, sekarang kita akan pergi ke suatu tempat atau akan pergi. Lalu mereka berdua berjalan sampai pada suatu tempat. Nabi Isa bertemu dengan seorang buta. Kemudian orang buta tadi diusap matanya, maka sembuhlah dari kebutaannya. Setelah sembuh dari kebutaannya, maka Nabi Isa bertanya kepada muridnya tadi, calon muridnya tadi, "Kau telah melihat bahwasanya orang buta ini telah sembuh dan ini merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepadaku. Saya mau bertanya, roti yang satunya tadi kemana?" Kemudian muridnya Nabi Isa tadi menjawab, "Saya tidak tahu." "Baiklah, kalau begitu kita melanjutkan perjalanan." Sehingga sampailah pada suatu sungai untuk menyeberang. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Ucapkanlah bismillah dan peganglah tanganku." Lalu Nabi Isa dan muridnya berjalan di atas air sehingga sampai ke tepian. Setelah sampai ke tepian, Nabi Isa bertanya lagi kepada muridnya, "Di manakah roti yang satunya tadi?" Muridnya Nabi Isa menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Nabi Isa tidak mempermasalahkan hal itu dan melanjutkan sebuah perjalanan sampai ke sebuah hutan. Sampai di hutan, mereka berdua duduk istirahat. Kemudian Nabi Isa mengumpulkan batu-batu sampai terkumpullah itu batu ataupun pasir ataupun kerikil, benda-benda keras, batu lah, sejenis batu. Setelah terkumpul, maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah tumpukan batu-batu ini menjadi emas."
maka batu-batu tersebut yang telah bertumpuk-tumpuk menjadi emas, menjadi bongkahan emas. Setelah menjadi emas, Nabi Isa membagi emas itu 3 bagian. Setelah menjadi 3 bagian, maka Nabi Isa berkata kepada muridnya, ini emas ini akan kita bagi 3. Yang satu bagian buat saya, satu bagian buatmu. Kemudian muridnya bertanya, yang satu bagian lagi buat siapa? Kata Nabi Isa, yang satu bagian ini buat orang yang makan roti. Maka murid Nabi Isa berkata, yang makan roti saya. Nah, setelah itu, kalau begitu ini semua, emas ini semua untukmu semua, silahkan diambil. Rupanya muridnya tadi lebih mencintai harta ketimbang mengikuti Nabi Isa. Kalau begitu sekarang, kata Nabi Isa, kita berpisah. Lantas Nabi Isa pergi dan muridnya tadi tetap tinggal di situ menunggu atau menjaga emasnya. Emasnya dibawa pulang susah, maka hanya menunggu saja di situ, menunggu dan memandangi emasnya tadi, takut hilang. Kemudian datanglah 3 orang perampok, melihat emas tadi. Itu ada emas, siapa yang memiliki? Kemudian bongkahan emas tadi didekati, kemudian ada penunggunya. Nah, 3 perampok tadi membunuh anak muda tadi yang diberi emas oleh Nabi Isa. Lalu anak muda tadi dibunuh oleh perampok tadi. Setelah dibunuh, mayatnya dibiarkan di dekat emas. Nah, 3 perampok tadi akan membagi emas tadi menjadi 3 bagian, karena pas sudah 3 bagian. Rupanya di dalam hati mereka bertiga terdapat sifat rakus. Masing-masing ingin mendapatkan bagian yang paling banyak. Salah satu temannya berkata kepada teman yang lain, kita akan bagi emas ini setelah kita makan, maka belilah kau makanan dulu untuk kita. Maka teman yang satu ini pergi untuk membeli makanan, sedangkan yang 2 tadi menunggu di tempat emas tadi. Kemudian 2 orang tadi bermusyawarah, kalau emas ini kita bagi 3 maka kurang, bagaimana kalau kita bagi 2 saja? Teman kita yang sedang beli makan itu kita bunuh. Begitu dia datang, kita bawa ke suatu tempat, kemudian kita bunuh. Mereka berdua sepakat untuk membunuhnya. Tapi rupanya orang yang beli makanan itu juga memiliki niat yang sama. Dia ingin menguasai semua emas tadi, sehingga setelah dia membeli makan, kemudian dia makan dulu di situ. Rupanya di dalam makanan tadi diberi racun, makanannya ditaruh racun. Kemudian mereka pulang ke tempat emas tadi, tempat 2 orang menunggu emas. Setelah sampai, maka orang yang membawa makanan tadi dibawa ke suatu tempat, lalu dibunuh oleh 2 temannya. Setelah dibunuh, mayatnya itu ditumpuk
dengan orang yang pertama, pengikut Nabi Isa yang gagal, di dekat emas. Nah, tinggallah dua orang tadi. Maka mereka berdua makan dari apa yang dibawa oleh temannya tadi yang telah dibunuh. Setelah mereka kenyang makan, akhirnya apa? Mereka berdua mati karena makanannya sudah ada racunnya. Maka keempat orang tadi mati di dekat emas. Setelah waktu berlalu tahun demi tahun, Nabi Isa berjalan bersama muridnya ke tempat emas tadi, ke hutan yang ada emasnya tadi. Sesampainya di sana, Nabi Isa bersama muridnya berjalan, kemudian melihat ada emas dan ada bangkai. Nabi Isa berkata, lihatlah, itu ada emas dan ada bangkai. Lantas muridnya berkata, itu bangkai siapa? Nabi Isa menjelaskan, itu adalah bangkai orang-orang yang memperebutkan emas. Inilah gambaran sifat dunia yang diperebutkan oleh manusia-manusia. Filosofi gambaran dunia. Dunia itu banyak yang memperebutkan. Itulah filosofi dunia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan marilah kita menghindari sifat-sifat rakus ataupun tamak. Yang sifat tamak dan rakus ini akan merusak kita. Jadi sifat tamak itu akan merusak. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.